Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kami tim Meluis Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kita sekarang sedang berada di makam ulama sekaligus penulis yang terlupakan, yaitu Kiai Bayi Arifin. Baik, langsung saja kita menuju makam beliau. Baik sahabatku, ini dia makam Kiai Haji Bayi Arifin. Kiai Bayi Arifin adalah seorang ulama, penulis dan pengajar di Indonesia. Semasa hidupnya beliau pernah dipercaya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI cabang Jawa Timur. Kiai Bayi Arifin lahir di Perak Laweh, Tilatang Kamang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 26 September 1917 dan meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 30 April 1995 dalam usia yang ke-77 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Islam Padang Islam College. Sebelumnya beliau menyelesaikan pendidikan di Volkschool dan Vervlogschool. Selain sebagai mubalik, Kiai Bayi Arifin juga dikenal sebagai pengajar. Sebagai dosen, beliau pernah mengajar di berbagai sekolah Islam di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Kiai Bayi Arifin juga pernah aktif sebagai imam di Kodam atau Komando Daerah Militer 8 Brawijaya, Jawa Timur sampai beliau pensiun. Sebagai penulis, Kiai Bayi Arifin telah banyak menghasilkan karya, baik berupa artikel di koran dan majalah maupun dalam bentuk buku. Beberapa buku yang ditulis Kiai Bayi Arifin adalah buku rangkaian cerita dalam Al-Quran, buku Mengenal Tuhan, Hidup Sesudah Mati, dan Samudra Al-Fatihah. Kiai Bayi Arifin juga menerjemahkan buku dari luar seperti buku karya Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, buku yang berisi tentang kehidupan Rasulullah SAW, dan karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, buku yang berisi tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Turut berjuang, Kiai Bayi Arifin merasakan zaman pendudukan Jepang. Mulanya Dai Nippon datang membawa janji-janji pembebasan kepada rakyat Indonesia. Namun belakangan propaganda itu tak lagi mempan dalam memikat massa. Apalagi Jepang sering berlaku kejam terhadap penduduk setempat. Secercah harapan muncul ketika para pemuda pergerakan mengetahui kabar kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Kiai Bayi Arifin pada Agustus 1945 masih berada di Kalimantan. Seperti halnya jutaan rakyat Indonesia,
Beliau pun larut dalam syukur dan gembira usai menerima berita proklamasi Republik Indonesia. Berikutnya, beliau mendapati informasi tentara sekutu mulai memasuki wilayah tanah air. Bahkan Belanda dipastikan turut membonceng bala tentara pemenang Perang Dunia II itu dengan niatan ingin kembali menjajah Indonesia. Akhirnya Kiai B. Arifin dan keluarganya menumpang sebuah perahu Madura untuk meninggalkan Kalimantan. Beliau menuju Surabaya, Jawa Timur. Di kota itu suasana sudah menegangkan. Kaum Republik sudah siap tempur melawan tentara sekutu, utamanya Inggris. Kiai B. Arifin pun terlibat langsung dalam perang 10 November di Surabaya. Ia bergabung dengan Laskar Hizbullah sesudah pertempuran yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beliau pun hijrah ke Madiun untuk jangka waktu tertentu. Usai masa revolusi, beliau kembali lagi ke Surabaya dan bekerja sebagai guru agama pada Yayasan Pendidik Al-Irsyad. Salam hormat saya pada beliau beserta seluruh keluarga. Semoga tetap diberi keteguhan hati dan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih. Dan saya sangat mengagumi karya-karya beliau.
Baik sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Kiai Bayi Arifin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah tutur kata atau tindakan kami yang kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dukung terus kegiatan kami Lewis Channel dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Sesungguhnya dukungan sahabat sekalian yang membuat kami semangat meliput kegiatan tentang dakwah ziarah kubur. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.